Assalamualaikum, bertemu kembali di channel Luki Hermanto. Video kali ini masih kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu pernikahan dari Mbak Citra dan Mas Makhrus, di mana pernikahannya dilaksanakan di bulan Agustus 2019, jadi corona masih belum beredar. Kalau video sebelumnya tentang pose pengantin, maka video kali ini tentang prosesi temu pengantin dan foto keluarga di pelaminan. Seperti apa prosesi temu manten adat Jawa, bagaimana posisi kita dalam bertugas, dan peralatan apa saja yang kita gunakan, serta bagaimana setup lightingnya. Yuk simak video berikut sampai selesai. Prosesi temu manten atau panggih dalam adat Jawa adalah prosesi yang syarat makna. Prosesi yang bertujuan untuk mempertemukan antara pengantin pria dan pengantin wanita yang sudah menjalani proses akad nikah dan syah menjadi suami istri. Namun, sebelum dipertemukan, mereka akan melaksanakan beberapa upacara yang melambangkan perjalanan mereka nantinya dalam membina keluarga. Dalam tugas kali ini, saya menggunakan kamera EOS 6D dengan lensa Nikkor 51-2 untuk momen yang statis dan lensa 50mm STM untuk momen yang dinamis, serta lensa L series yaitu 2470 f4 untuk foto keluarga di pelaminan. Untuk second photographer, saya dibantu oleh Mas Denny yang menggunakan EOS 6D dan lensa YN 35mm. Untuk lighting, saya gunakan teknik strobis, 2 flash eksternal yang di bounce, dan dibantu oleh lampu LED 50 watt milik videographer, serta 1 flash yang nangkring di atas kamera yang juga di bounce ke atas. Sebelum acara dimulai, ada sedikit waktu untuk foto beauty. Ya sudah, kita manfaatkan waktu yang ada untuk foto mereka sendiri-sendiri. Prosesi panggih atau temu manten di Pulau Jawa, prosesinya hampir sama. Prosesi dimulai dari kedatangan pengantin pria ke tempat mempelai perempuan yang dipandu oleh cucuk lampah, yang kali ini bertugas adalah Hanoman sebagai perlambangan utusan dari Sri Rama yang mengemban tugas membawa Dewi Sinta dan mempertemukannya dengan Sri Rama. Sebagai fotografer, tugas kita adalah menceritakan setiap momen dalam prosesi temu manten tersebut secara visual melalui rangkaian foto. Sudut pandang kita dalam bercerita, itulah yang nantinya bisa menjadi ciri khas karya kita dan sebagai dasar kita dalam memilih peralatan yang akan kita gunakan. Ketika kita ingin menceritakan kemeriahan acara tersebut, maka lensa lebarlah pilihannya. Namun, jika kita memilih menceritakan momen-momen yang penuh emosi, momen-momen yang penuh kebahagiaan, maka lensa dengan focal length agak tirih lah pilihannya. Ini adalah prosesi balangan gantal atau lempar gantal. Gantal adalah daun sirih yang digulung dan diikat dengan tali putih. Manten pria dan wanita akan saling lempar gantal sebagai perlambang saling melempar kasih sayang dan berharap menjauhkan semua godaan. Selanjutnya adalah Jawat Asto sebagai perlambang bakti istri dan ucapan selamat datang kepada suami.
Prosesi selanjutnya adalah wijidadi, injak tigan. Di antara manten pria dan wanita terdapat dua baki yang berisi telur dan air kembang, di mana manten pria akan menginjak telur sebagai perlambang berubahnya status dari jomblo menjadi berkeluarga. Setelah itu, istri akan membasuh kaki dari manten pria sebagai bakti istri kepada suami. Prosesi selanjutnya adalah manten putri akan mengelilingi suami. Terkadang ada yang mengelilingi hanya satu kali, dan ada pula yang mengelilingi sebanyak 3 kali. Setelah itu mereka akan berdiri bersandingan. Prosesi selanjutnya adalah unjukan tirta wening atau minum air putih atau minum air suci sebagai perlambang agar diberi kebaikan-kebaikan dalam berumah tangga nantinya dan menghilangkan penyakit-penyakit hati yang akan menjadi masalah dalam berumah tangga. Prosesi selanjutnya adalah sinduran, di mana manten berdua akan disatukan dalam kain sindur yang berwarna merah dan putih, dengan bapak sebagai di depan dan ibu berada di belakang. Sebagai perlambang, orang tua akan mengantarkan dan mensupport manten berdua dalam hidup berumah tangga yang nantinya akan mereka jalani. Prosesi selanjutnya adalah timbangan, di mana ayah dari mempelai wanita akan duduk di pelaminan dan manten pria akan duduk di kaki kanan, sedangkan manten putri akan duduk di kaki kiri sang ayah, sebagai perlambang bahwa berat beban manten putra dan putri akan dianggap sama kedudukannya, yaitu sebagai anak dan tidak dibeda-bedakan, meskipun manten putra adalah anak mantu. Prosesi selanjutnya adalah tanam jeru, di mana ayah dari mempelai perempuan akan mendudukkan kedua mempelai ke kursi pelaminan sambil memegang bahu kedua mempelai. Sebagai perlambang, orang tua berharap pengantin berdua akan menjadi pasangan yang mandiri dan mampu membangun keluarga yang bahagia. Prosesi selanjutnya adalah tompo koyo atau kacar kucur, sebagai perlambang bahwa suami akan memberikan rezekinya untuk menafkahi sang istri, dan istri akan menerima rezeki tersebut dan akan digunakan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya akan dititipkan kepada orang tua. Prosesi selanjutnya adalah dahar kelima, di mana kedua manten akan duduk berhadapan. Manten putra membawa piring yang berisi nasi kuning dan lauk pauk, serta manten putri akan mengambil nasi dan lauk untuk selanjutnya akan disuapkan kepada sang suami. Selanjutnya berganti manten putri akan membawa piringnya
dan manten putra akan menyuapi istrinya. Setelah itu, mereka akan sama-sama memberikan suapan kepada pasangannya. Selanjutnya adalah mereka saling memberikan suapan minuman sebagai perlambang bahwa mereka akan bersama-sama mengarungi bahtera kehidupan dengan saling support dan saling bantu-membantu. Prosesi selanjutnya adalah mapak besan, di mana bapak dan ibu dari manten putri yang berada di pelaminan akan turun dan menjemput besan yang berada di luar, dikarenakan besan tidak diperkenankan untuk melihat acara dari prosesi temu kemanten. Selanjutnya, kedua orang tua mempelai putri akan mempersilahkan besan untuk masuk dan bersama-sama menuju pelaminan yang telah ada manten berdua. Prosesi selanjutnya adalah sungkeman. Namun sebelum itu, keris yang dibawa manten putra harus diambil terlebih dahulu dan diletakkan di pelaminan. Dalam prosesi sungkeman, kedua pengantin akan bersembah sujud kepada orang tua untuk memohon restu kepada orang tua agar pernikahan mereka bisa berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Setelah memohon restu kepada orang tua mempelai wanita, maka selanjutnya adalah meminta restu kepada orang tua atau perwakilan dari mempelai pria. Prosesi sungkeman adalah prosesi yang paling ditunggu oleh fotografer, dikarenakan di momen ini biasanya pengantin dan orang tua akan terbawa suasana sehingga tanpa disadari mereka akan menangis bahagia. Prosesi selanjutnya adalah bubak kawah. Tidak semua acara pernikahan melaksanakan bubak kawah, karena bubak kawah adalah acara buka kawah atau acara mantu pertama dari orang tua mempelai. Biasanya peralatan dapur ditaruh di pikulan yang selanjutnya akan dibawa keliling pelaminan dan akan diperebutkan oleh tamu yang hadir setelah diberikan aba-aba oleh pemandu acara. Namun biasanya sebelum aba-aba diberikan, para tamu sudah terlebih dahulu berebutan benda incaran mereka atau benda-benda yang mereka bisa gapai. Yang pasti ini adalah acara paling seru dari rangkaian acara panggih. Ibu, tunjukkan. Oke, itu tadi rangkaian acara panggih adat Jawa yang biasa dilaksanakan di kota Surabaya dan sekitarnya, yang biasa saya temui. Mungkin di beberapa daerah ada yang sama dan sedikit perbedaan, namun intinya tetap sama. Selanjutnya adalah foto keluarga di pelaminan. Untuk foto keluarga di pelaminan, saya menggunakan teknik strobis dengan 2 flash eksternal, yaitu
YN560 seri 2, dan trigger yang saya gunakan adalah YN622C, serta di atas kamera yang saya gunakan saya pasangi trigger YN622C yang memungkinkan dipasang flash eksternal. Jadi di atas kamera trigger juga saya pasang flash eksternal sebagai fill-in tipis-tipis. Di tugas kali ini atap dari tenda dikasih kain slayer berwarna putih dan coklat, sehingga memungkinkan kita untuk membounce atau untuk menembakkan flash ke atas. Yang pastinya kita tembakkan flashnya ke arah slayer yang berwarna putih agar bisa mendapatkan cahaya yang soft dan rata. Untuk power yang saya gunakan adalah 1/4 saja, dan kemudian dibantu dengan boost ISO di angka 800. Untuk diffuser saya gunakan adalah Omnibounce yang bisa membantu untuk mengisi fill-in di area depan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa melewati masa krisis dari wabah corona ini dan bisa melanjutkan ibadah puasa sampai selesai, serta bisa dipertemukan kembali dengan suasana kemeriahan pernikahan seperti ini lagi. Amin. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalam.